Halo, jumpa kembali dengan channel Gunawan Wibawa, channel yang menyajikan tentang musik dan artis kesayangan Anda. Kali ini, saya akan menyajikan tentang perjalanan kisah cinta Ikang Fauzi dan Marissa Haque. Marissa Haque atau biasa dipanggil Ica, adalah wanita keturunan Madura Belanda, Pakistan dan Perancis. Dengan wajah yang cantik tinggi semampai, tidaklah mengherankan bila banyak pria yang tertarik dengannya, termasuk dengan Ikang Fauzi. Pada mulanya, Ikang Fauzi merasa pesimis saat mendekati Marissa, karena Marissa selalu dikelilingi kumbang-kumbang yang selalu ingin mendekat. Hingga pada suatu saat, ada suatu momen yang membuat Ikang kembali bersemangat untuk kembali merebut hati Marissa Haque, yaitu saat keduanya bermain dalam film Tinggal Landas Buat Kekasih, pada tahun 1984. Pada saat itu, mulanya Marissa tidak mempunyai perasaan apa-apa terhadap Ikang, soalnya waktu itu banyak kumbang-kumbang yang datang, jadi biasa aja sama Ikang, begitu kata Marissa Haque. Namun lain halnya dengan Ikang Fauzi, rasanya dia telah jatuh hati pada Marissa Haque. Ada momen yang membuat Ikang jatuh hati pada Marissa Haque. Saat sedang break syuting, banyak pemain yang bercanda dan bergosip. Tapi Marissa memilih untuk sholat dan mengaji. "Gue lihat dia, gila nih orang alim banget, wah ini baru cewek masa depan yang bisa dijadikan istri, dan untuk memperbaiki keturunan," kata Ikang dalam hati. Akhirnya karena sering bertemu, timbullah rasa sayang di antara mereka berdua, dan akhirnya mereka berpacaran. Namun percintaan mereka tidaklah berjalan mulus, karena Alan Haque, ayah Marissa tidak merestui hubungan mereka. Karena ayah Marissa ingin mendapatkan menantu seorang pengusaha atau seorang dokter. Menurut Ikang, itu adalah hal yang wajar, sebab setiap orang tua menginginkan anaknya mendapat pendamping yang terbaik untuk masa depannya. Dari cerita Marissa pun mengatakan bahwa memang ayahnya tidak menyukai Ikang Fauzi, bahkan ayah sering menghindar saat Ikang berkunjung ke rumahnya, begitu kata Marissa. Bahkan pernah kejadian, saat Ikang berkunjung ke rumahnya disambut dengan anjing galak untuk mengusir Ikang. Karena Marissa mencintai Ikang, Marissa pun memberi masukan kepada Ikang Fauzi agar bisa mengambil hati ayahnya, dan saran itu pun dijalani oleh Ikang Fauzi. Karena kegigihannya, akhirnya ayah Marissa pun luluh menerima Ikang, apalagi Ikang bisa berbahasa Perancis, maka semakin dekatlah ayah Marissa kepada Ikang Fauzi. Begitu juga dengan Marissa Haque. "Sejujurnya saya merasa takut waktu pertama kali bertemu dengan ibunya Ikang. Penampilan ibunya Ikang seperti pejabat di era Presiden Soeharto," kata Marissa. Namun dengan pendekatan, akhirnya Marissa dan ibunya Ikang bisa semakin dekat, bahkan Marissa mendapat panggilan kesayangan dari ibunya Ikang dengan sebutan Markisa, dan akhirnya hubungan mereka direstui oleh kedua orang tua masing-masing. Akhirnya setelah mereka berpacaran, tepat tanggal 3 Juli tahun 1986, mereka menikah. Dari pernikahannya, mereka dikaruniai dua putri yang sangat cantik. Anak pertama lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1988, diberi nama Isabella Mulyawati Fauzi, dan anak kedua lahir pada tanggal 28 Januari tahun 1989 yang diberi nama Marsha Cikita Fauzi. Lengkaplah sudah kebahagiaan mereka, setelah mempunyai dua putri yang cantik-cantik. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, tiba-tiba berita mengejutkan, Marissa Haque meninggal dunia secara mendadak, pada tanggal 2 Oktober tahun 2024, dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dunia hiburan tanah air telah kehilangan seorang seniman besar yang telah mengabdi bagi perfilman nasional. Selamat jalan Marissa Haque, namamu akan selalu dikenang sepanjang masa.